Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya ini Muhammad Imam Desata dengan NPM 41182199102235 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tugas UAS dari mata kuliah Profesi Kependidikan. Di sini saya telah membuat PowerPoint dengan judul Multiperan Guru Penjas. Kita jadi di sini akan membahas apa aja sih peran-peran guru penjas di dalam di luar konteks pendidikan. Oke. Kita yang pertama kita bahas pendidikannya terlebih dahulu. Pendidikan merupakan kegiatan integratif oleh olah pikir, olah rasa, dan olah karsa yang bersinergi dengan perkembangan tingkat penalaran peserta didik. Pengajar sendiri ini diikuti oleh kegiatan belajar mengajar secara bersinergi sehingga materi-materi yang disampaikan itu juga meningkatkan wawasan, keilmuan, tumbuhnya keterampilan dan menghasilkan perubahan sikap mental atau kepribadian sesuai dengan nilai-nilai absolut dan nilai-nilai nisbi yang berlaku di lingkungan masyarakat. Lanjut. Di sini nih, tidak setiap guru mampu mendidik. Tidak setiap guru mampu mendidik walaupun ia pandai mengajar, ia mampu pandai menyampaikan materi yang diajarkan. Untuk menjadi pendidik guru tidak cukup menguasai materi dan keterampilan mengajar saja. Tapi juga perlu memahami dasar-dasar seperti dasar agama, dasar norma dalam masyarakat, sehingga guru dalam memberi pelajaran itu juga mampu menghubungkan materi yang disampaikannya dengan sikap dan kepribadian yang harus tumbuh sesuai ajaran agama dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi nih, jika hasil pengajaran dapat dilihat dalam waktu yang singkat atau paling lama kisaran 3 tahun lah, keluaran pendidikan tidak dapat dilihat sebagai satu hasil yang segmentatif. Hasil pendidikan tercermin dalam sikap, sifat, perilaku, tindakan, gaya menalar, gaya merespon, dan corak pengambilan keputusan peserta didik atau suatu perkara. Itu jadi guru tidak berbeda lah, khususon ya. Nah, di sini definisi mendidik. Apa sih definisi mendidik itu? Mendidik adalah menyediakan sekolah atau sarana prasarana pendidikan, melatih menggunakan instruksi formal dan seseorang yang ahli di dalam bidangnya. Berarti guru. Untuk mengembangkan mental, moral, dan estetika rumah oleh para pendidik. Untuk itu kita menyediakan informasi dengan berupa apa? Caranya dengan melakukan pendekatan atau mengkondisikan untuk merasakan, mempercayai atau bertindak dengan cara tertentu. Mendidik juga adalah usaha untuk mengantarkan anak didik ke arah kedewasaan baik secara jasmani, rohani. Mendidik juga bisa diartikan sebagai upaya pembinaan terhadap anak atau orang lain secara personal, sikap mental, serta akhlak peserta didik. Mendidik tidak hanya untuk menghantar ilmu pengetahuan, bahasa Inggrisnya nih ya, transfer of knowledge. Nah, pendidik tetapi menghantarkan nilai-nilai. Sebenarnya saya salah ketik. Yang kedua, arti dalam mengajar. Pada tahun 2011, menurut Hamalik ini menyebutkan bahwa mengajar adalah menyampaikan pengetahuan kepada siswa didik atau murid di sekolah, mewariskan kebudayaan pada generasi muda melalui lembaga pendidikan sekolah, tertentu pada bukunya di halaman 47. Terus usaha organisasi lingkungan sehingga menciptakan kondisi belajar bagi siswa. Itu menurut Hamalik yang dibuat bukunya pada tahun 2011. Lalu memberikan bimbingan belajar kepada murid, kegiatan mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang baik sesuai dengan tuntutan masyarakat, dan suatu proses membantu siswa menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi mengajar belum tentu mendidik. Sejalan dengan Hamalik nih, kutipan yang kedua dari Nasution dalam Suryo Sobroto, itu adalah judul bukunya
Mengajar merupakan suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi belajar mengajar, terjadi interaksi belajar mengajar antara seorang guru dan para murid. Lanjut lagi, arti nih. Kita di sini akan menjelaskan tentang arti keempat ini. Yang pertama mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih. Sering kita bertanya-tanya, mendidik, mengajar, membimbing, melatih itu bukannya sama ya? Oh, tentu saja tidak. Pasti beda. Di sini saya akan menjelaskan yang pertamanya dulu. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang apa sih itu arti mendidik. Mendidik sangat berkaitan dengan moral dan kepribadian. Jika ditinjau dari segi prosesnya, maka mendidik berkaitan dengan memberikan motivasi untuk belajar dan mengikuti ketentuan atau tata tertib yang telah terjadi. Kemudian, bila ditilik dari segi strategi dan metode yang digunakan, mendidik lebih menggunakan keteladanan dan pembiasaan. Itu merupakan salah satu definisi dari arti mendidik. Kalau menurut Wikipedia atau lainnya, mendidik adalah membentuk manusia untuk menempati tempat yang tepat dalam susunan masyarakat serta berperilaku secara proporsional sesuai dengan susunan ilmu dan teknologi yang dikuasainya. Ini kutipan dari Nakwim Alatas ya. Mendidik berkonotasi dengan pengertian bahwa pendidik ini harus menyampaikan setiap ilmu atau koneksi ilmu dengan ilmu yang lain. Jadi antara ilmu 1, ilmu 2, ilmu 3 harus berkesinambungan ya. Jadi suatu susunan yang teratur dan sistematik dan penyampaiannya sesuai dengan susunan kemampuan dasar atau kompetensi dasar yang dimiliki para peserta didik. Pendapat lain juga mengatakan mendidik merupakan kewajiban syariat bagi setiap orang yang menjadi pemimpin dan penanggung jawab sesuai dengan kadar tanggung jawabnya dan kepemimpinannya. Mendidik atau ilmu mendidik atau bahasa pendidikannya lah, itu pedagogik, adalah ilmu atau teori yang sistematis tentang pendidikan yang sebenarnya bagi anak atau untuk anak sampai ia mencapai fase atau tahap dewasa atau kedewasaan. Lanjut lagi. Apakah mendidik dan mengajar adalah satu hal yang sama? Kalau banyak orang bertanya seperti ini, di sini saya akan menjelaskan apakah mendidik dan mengajar adalah satu hal yang sama. Kutipan dari John Dewey ini, dia mengatakan education is not preparation for life, education is life itself. Itu artinya pendidikan bukanlah persiapan untuk menghadapi kehidupan. Pendidikan adalah kehidupan sendiri. Kita di sini dari kalimat ini kita bisa mencerna lagi apa makna dari kalimat tersebut. Bagi saya sendiri nih, pertanyaan dasar yang tidak bisa dijawab secara spontanitas. Ini karena saya tidak mau seperti kebanyakan orang yang terjebak pada definisi yang sama. Karena saya tidak mau seperti kebanyakan orang yang memiliki definisi yang sama. Saya terus mencari atau mengulik tentang apa itu pendidikan. Keduanya memiliki pengertian mendasar yang berbeda tentang kajian-kajian referensi yang mendalam untuk mengetahui lebih dalam tentang perbedaan antara mendidik dan mengajar. Tapi kalau bagi saya pribadi itu jelas beda sih. Kalau pendidikan itu merupakan bagian penting dari kehidupan yang sekaligus membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Hewan juga belajar, tapi lebih ditentukan oleh instingnya, insting alami hewan, para hewan. Sedangkan manusia belajar berarti merupakan rangkaian kegiatan menuju pendewasaan. Juga kita sambil memahaminya guna menuju kehidupan yang lebih afdol lah, lebih berarti. Anak-anak menerima pendidikan dari orang tuanya. Manakala anak-anak ini sudah dewasa dan berkeluarga, mereka akan mendidik anak-anaknya. Terus seperti itu secara turun-menurun dari cucu, cicit, empok, nenek, apalah itu. Gitu juga di sekolah dan perguruan tinggi, para siswa dan mahasiswa diajar oleh guru dan dosen. Itu salah satu contohnya. Lanjut. Nah, ini kalau kutipan menurut Karl Heinz Pickel.
Mendidik adalah usaha untuk memberikan pengajaran anak tentang materi serta pengetahuan yang akan dijumpai setelah dewasa. Kalau menurut Hatfield ini mengatakan mendidik adalah pekerjaan dalam membantu anak didik dalam mencapai kedewasaan. Jadi beda-beda ya setiap kutipan-kutipan para pemuka ini. Mendidik adalah mengajak, memotivasi, mendukung, membantu, menginspirasi banyak lah orang lain untuk melakukan tindakan positif yang bermanfaat bagi dirinya. Ini pengertian mendidik banyak. Jadi cakupan artian mendidik itu kalau saya lihat-lihat itu sangatlah luas, sangatlah banyak, berbagai macam opini, berbagai macam opini, pendapat. Menurut orang pasti beda-beda, tapi kita punya otak yang berbeda. Lanjut lagi. Mendidik ini, nah ini sifat dalam mendidik. Sifatnya tuh lebih kegiatan berkerangka jangka menengah atau jangka panjang. Hasil pendidikan tidak dapat dilihat dalam waktu dekat atau secara instan. Jadi nggak ada yang instan. Mie instan aja harus direbus dulu biar nggak instan. Itu. Pendidikan merupakan kegiatan integratif olah pikir, olah rasa, dan olah karsa yang bersinergi dalam pengembangan tingkat penalaran peserta didik. Itu. Di sini bawahnya panas banget, saudara. Lanjut. Nah, ini menurut Paulo Freire. Dia kalau nggak salah satu dari orang Brazil. Pendidikan adalah proses kemanusiaan manusia. Sedangkan John Dewey mengatakan pendidikan adalah proses yang dilakukan agar ada perubahan dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan nih bahwa pendidikan adalah proses transfer dan pencarian nilai yang terjadi di level individu maupun masyarakat yang mengarah kepada perubahan kondisi ke arah yang lebih baik. Maka dari itu sejatinya pendidikan adalah juga proses pembebasan manusia. Kenapa bisa dikatakan maka sejatinya pendidikan adalah juga proses pembebasan manusia? Karena pendidikan itu sendiri kalau menurut saya dia tuh sifatnya bebas. Kita mau mempelajari apa aja itu bebas, karena telah begitu banyak penindasan terjadi di antara manusia. Ini salah satu bentuk pelanggaran HAM yang sangat dikecam di Indonesia maupun dunia global ya. Lanjut. Terdapat perbedaan mendasar antara mendidik dan mengajar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara mendidik dan mengajar. Beberapa orang mungkin terjebak antara definisi mendidik dan mengajar. Padahal nih, terdapat perbedaan yang mendasar antara keduanya. Mengajar merupakan kegiatan teknis keseharian seorang guru. Semua orang mampu untuk mengajar. Persiapan guru untuk mengajar bersifat teknis. Hasilnya juga dapat diukur dengan instrumen perubahan perilaku yang bersifat verbalitis. Tidak seluruh pendidikan adalah pembelajaran. Sebaliknya itu, tidak semua pembelajaran adalah pendidikan. Perbedaan antara mendidik dan mengajar sendiri sangatlah tipis. Cara sederhana nih, dapat dikatakan mengajar yang baik adalah mendidik. Dengan kata lain, mendidik dapat digunakan sebagai proses mengajar sebagai sarana untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mencapai tujuan pendidikan. Lanjut. Nah, ini mengajar nih. Yang tadi mendidik, sekarang mengajar. Mengajar berupa bahan ajar dalam bentuk ilmu pengetahuan. Prosesnya dilakukan dengan memberikan contoh kepada siswa seperti guru-guru olahraga yang sering dilakukan. Keterampilan tertentu atau menerapkan konsep yang diberikan kepada siswa agar menjadi kecakapan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu membimbing berkaitan dengan norma dan tata tertib. Lanjut lagi. Jika ditinjau dari segi isi maka yang dimaksud dengan mengajar dapat diartikan sebagai pemberian bahan ajar dalam bentuk ilmu pengetahuan. Prosesnya juga dapat dilakukan dengan memberikan contoh kepada siswa atau mempraktikkan keterampilan tertentu atau menerapkan konsep yang diberikan kepada siswa agar menjadi kecakapan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hakikat mengajar sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses, yaitu proses yang dilakukan oleh guru dalam menumbuhkan kegiatan belajar siswa. Jadi peranan guru di sini adalah membimbing, memimpin, dan juga sebagai fasilitator kepada siswa. Guru memberi bantuan menentukan arah kegiatan siswa dan menciptakan kondisi yang dapat menjadi sumber bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar mengajar.
Mengajar yang diikuti oleh kegiatan belajar mengajar serta bersinergi sehingga materi yang disampaikan dapat meningkatkan wawasan keilmuan dan lain-lainnya. Itu merupakan mengajar. Kalau tujuan ilmu pendidikan sendiri itu memberikan informasi atau keterangan tentang dasar-dasar pendidikan dalam berbagai situasi atau interaksi pendidikan. Lagi, oke, itu saja. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.